Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati pagi yang indah. Tuhan beri kesempatan buat saudara dan saya menikmati anugerahnya yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena berserta dengan Tuhan Yesus yang selalu ada di pihak kita, maka segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Bapa kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami mengucap syukur atas segala kasih dan rahmat-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Kasih-Mu tak pernah habis bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti bagi kami. Bahkan penyertaan perlindungan-Mu Kau selalu nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Sampai saat ini, bahkan kami percaya sampai selama-lamanya Engkau akan menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami, memberikan keselamatan bagi kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi. Berkati seluruh jemaat yang ada pagi ini, mereka dimanapun berada, yang ada di gereja, yang ada di rumah-rumah, mereka yang ada di tempat pekerjaan, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong selamat mereka yang saat ini rindu haus akan Engkau. Jamah Tuhan, jamah Bapa, supaya mereka bersama-sama menikmati kasih-Mu dengan kami, kasih dari Tuhan Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa kami, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
bagi kami semua yang berdosa. Tetapi karena kasih karunia-Mu, Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami. Di hari yang ketiga Engkau bangkit. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu bagi kami. Karena Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya, Tuhan yang kami sembah. Oleh sebab itu terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menyatakan keagungan dan kemuliaan-Nya. Waktu Tuhan Yesus menebus kita mati di atas kayu salib, di hari yang ketiga Dia bangkit. Sebab apa? Dia adalah Tuhan. Amin. Anak Allah, Yesus namanya. kasih Tuhan tetap abadi.
burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, pasti Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur
sesuai dengan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu memelihara kami dalam suatu situasi keadaan yang tidak menentu ini. Kami percaya pertolongan-Mu itu nyata buat kami sekalian. Terima kasih, berkati betul firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Pagi ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia bangkit dari kematian. Kita baca firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat ke-6. Injil Lukas pasal 24 ayat ke-6 dan ayat ke-7 saya bacakan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Ini berita kebangkitan Tuhan Yesus yang diberitakan pertama kali pada malaikat Tuhan yang ada pada waktu itu di dalam kubur kepada wanita-wanita yang datang untuk membawa rempah-rempah. Kita tahu bahwa berita ini adalah berita yang didengarkan oleh para wanita yang datang. Pada saat itu dia melihat kubur yang kosong, dia mendengar pemberitahuan malaikat Tuhan kepada wanita-wanita ini. Pada waktu wanita datang ke dalam kubur itu, dia rasa takut, dia serba kacau dalam pikiran hatinya karena melihat kubur yang kosong. Tapi setelah dia mendengar perkataan malaikat Tuhan, dikatakan, ia tidak ada sini, ia sudah bangkit. Hatinya penuh dengan sukacita mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah tahu kalau Yesus bangkit, maka membawa banyak perubahan dalam hidup para murid. Dan berita itu disampaikan oleh wanita-wanita ini saat dia kembali dari kubur yang kosong itu. Dia kembali, bukan langsung dia masuk ke rumah, tapi dia kembali menjumpai para murid, menjumpai orang-orang percaya pada Tuhan, dan diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit dan aku melihat kubur itu kosong. Dan kita lihat di sini bagaimana dengan kita sekalian dan keadaan sekarang ini yang serba membingungkan, serba menakutkan. Adakah kita juga menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus? Nah, ini perlu kita sampaikan kepada setiap orang yang ada, yang kita temui. Kita beritahu bahwa Yesus hidup, Yesus tidak mati, dia bangkit dari kematian. Jangan banyak berita-berita tentang COVID-19 yang diberitakan banyak orang. Tapi biarlah situasi dalam keadaan seperti ini, kita beritakan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Karena kita tahu kalau Yesus hidup membawa dampak yang besar dalam kehidupan orang yang percaya pada Tuhan. Tadi nyanyian telah dinyanyikan,
sebab dia hidup, ada hari esok. Banyak orang saat ini kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa aku, kata Tuhan, merancangkan rancangan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Kita tidak akan tergoyahkan sekalipun situasi keadaan yang mencekam ini. Sebab kita tahu ada hari esok bagi kita sekalian. Tuhan yang mengatur setiap langkah kita sekalian. Dan nyanyian ini juga dikatakan, sebab dia hidup, ku tak gentar, tidak ada ketakutan. Sekarang ini banyak orang diliputi oleh ketakutan melihat situasi keadaan dunia ini yang menakutkan. Tapi dalam ayat ini dikatakan bahwa jangan kamu takut, sebab dia hidup, kita tidak gentar menghadapi hidup ini. Kita tahu dalam Alkitab dikatakan bahwa ada 360 kali dikatakan jangan kamu takut. 1 tahun ada 360 hari. Berarti setiap hari kita tidak boleh takut. Itu kata Tuhan. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwa di rambut kepalamu itu terhitung. Kalau jatuh itu adalah kehendak Tuhan. Bahwa kehidupan kita orang percaya pada Tuhan itu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit saja Tuhan pelihara hidupnya, tidak jatuh. Kalau jatuh itu adalah Tuhan yang telah menentukannya. Apalagi kita orang yang percaya pada Tuhan, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Dan itu juga nyanyian dikatakan, kalau dia hidup, maka hidup kita menjadi berarti. Nah ini Bapak Ibu, hidup kita menjadi berarti kalau Yesus itu hidup. Kita tahu para murid setelah Yesus bangkit, salah satu contoh Petrus, murid Tuhan Yesus, pada saat Yesus bangkit, hidupnya menjadi berarti, berubah total. Hidupnya menjadi berarti. Pada saat dia masuk ke dalam bait Allah, di pintu bait Allah, mendapati orang lumpuh, dan dia meminta sedekah untuk dapat dimakan kehidupan setiap hari. Petrus mengatakan, aku tidak punya emas dan perak, apa yang aku punyai, ku berikan kepadamu. Maka Petrus mengatakan, demi nama Tuhan Yesus, engkau berjalan. Jadi kita tahu, hidup ini harus membawa banyak arti bagi banyak orang. Hidup kita bila dapat banyak menolong banyak orang, sehingga nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Mari sama-sama pada pagi hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan, bila kita seperti perempuan-perempuan ini sedang melihat, menyaksikan kubur yang kosong dan mendengar berita daripada malaikat bahwa dia sudah hidup, bila kita memberitakan firman. Di mana kita berada, kita sampaikan firman Tuhan. Firman dapat menguatkan kehidupan kita. Firman yang dapat memberikan pengharapan bagi kita sekalian. Firman yang dapat membangkitkan gairah hidup kita, sehingga kita dapat boleh hidup selama kita hidup di dalam dunia ini. Itu mari sama-sama kita bangga
dalam hidup ini kita memiliki Tuhan, Tuhan yang hidup. Mari kita bangkitkan semangat kita dalam ibadah, dalam kita melayani Tuhan, dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami bangga memiliki Yesus. Bukan Yesus yang mati, melainkan Yesus yang hidup. Yesus yang harus kami beritakan pada setiap orang yang kami dapati dalam hidup kami. Kami sampaikan dalam keluarga kami, bagi tetangga kami, kenalan sahabat kami, sehingga banyak orang dapat mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Biar kuasa-Mu mengalir buat kami sekalian. Memberkati kami semua pada pagi ini, setiap telinga-telinga yang mendengarkan firman-Mu, membangkitkan semangat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati rumah tangga kami, berkati kesehatan kami, berkati masa depan kami, berkati pelayanan kami. Kami serahkan depan kami dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu selalu ada dan menyertai kami sekalian. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Engkau. Tuhan Yesus melindungi Engkau. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat-berkat ini menjadi bagianmu sampai kepada anak cucumu. Engkau diberkati saat engkau keluar masuk rumahmu. Engkau diberkati sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.